tetap bersembunyi di belakang dari awal sampai akhir seperti pecundang. Bab 91. Keputusasaan keluarga Pambudi. Telepon Agam berdering. Dia keluar untuk menjawabnya. Penelepon itu berkata, "Pak Agam, ketika kami berurusan dengan tim pembongkaran, kami secara tidak sengaja mengetahui asal-usul mereka. Sejujurnya, itu agak rumit." Katakan. Perintah Agam. Tim pembongkaran berasal dari perusahaan Raja Wali, yang merupakan salah satu bisnis utama keluarga Effendi di wilayah timur. Aku khawatir konflik dengan mereka ini akan menyebabkan banyak kesalahpahaman yang tidak diperlukan. Keluarga Effendi. Keluarga Effendi dari 4 keluarga bergengsi di wilayah timur itu. Ya, meskipun keluarga Effendi menempati urutan terakhir di antara 4 keluarga bergengsi, kekuatan mereka tidak dapat diremehkan. Karena mereka tidak hanya didukung secara finansial tetapi juga kemampuan bela diri. Seniman bela diri kuno? Agam bertanya. Ya, ada lebih dari 10 seniman bela diri kuno di keluarga Effendi. Rumornya ada 3 kultivator yang sangat kuat dengan kemampuan mencapai alam bumi. Kita tidak bisa meremehkan mereka. Aku mengerti. Kalau ada masalah yang tidak bisa kamu selesaikan, segera hubungi aku. Aku akan mengurusnya. Kata Agam meyakinkan si penelepon, Norman Harris. Norman sangat bersyukur dan kekhawatirannya sedikit menghilang. Ketika Agam kembali ke ruang tamu, dia menemukan kalau Citra sudah naik ke lantai atas. Cahya masih mengeluh kalau keluarga Haris tidak membantunya mendapatkan rumahnya kembali. Agam tidak mau berlama-lama di sana, jadi dia naik ke atas untuk mencari Citra. Cahya menatap punggungnya dan tiba-tiba berbisik. Tidak. Ini tidak akan berhasil. Apa maksudmu? Hardy bertanya. Putri kita sangat cantik. Bahkan anggota senior keluarga Haris pun terpesona olehnya. Apakah kamu rela membiarkan pecundang ini memilikinya? Jawabnya. Memangnya kenapa kalau kita tidak mau? Bukankah kamu sudah melihatnya? Entah sejak kapan, tapi sikap Citra pada pecundang ini sudah berubah. Ini bukan sesuatu yang bisa kita bicarakan dengannya. Kita tetap harus berusaha. Setidaknya kita tidak bisa membiarkan pecundang ini menang. Cahya mengambil keputusan dan melanjutkan. Aku akan mendesak Tuan Chandra untuk memikirkan cara yang kuat sehingga Citra bisa menyingkirkan pecundang ini secepat mungkin. Di rumah sakit pertama, bangsal tunggal penuh dengan anggota keluarga Pambudi. Dewi menatap kosong ke langit-langit seperti ikan mati. Setelah dikirim ke rumah sakit untuk perawatan darurat, mereka hampir tidak bisa menyelamatkannya. Tapi barusan, laporan medis lainnya diberikan kepadanya. Dia didiagnosis menderita kanker mulut stadium akhir dan sudah menyebar ke seluruh tubuhnya. Diperkirakan umurnya hanya seminggu. Saat mendengar berita itu, Dewi benar-benar tercengang. Tidak hanya bangkrut dan lidahnya dipotong, tetapi nyawanya bahkan tidak bisa diselamatkan. Setelah mengalami pukulan besar dalam sehari, kondisi mentalnya menjadi memburuk. Dokter mengatakan kalau kondisi Dewi akan memburuk dalam 1 minggu ke depan. Mulut, trakea, dan perutnya akan membusuk dengan cepat. Dia tidak akan bisa makan atau minum setetes air. Mendengar ini, semua orang bergidik. Dewi tidak hanya harus menghadapi rasa sakit yang luar biasa sebelum dia mati, tetapi dia juga harus mati karena kehausan dan kelaparan. Sungguh menyedihkan. Nyonya Miati berkata. Jaya, Dewi sudah bekerja keras untuk keluarga kita. Kita tidak bisa membiarkannya. Keluarga Pambudi akan mendapatkan dokter dan sumber daya medis terbaik untuk merawatnya. Jangan terlalu khawatir. Jaya mengangguk dengan pikiran kosong. Dia tidak kesal karena Dewi. Kedepannya dia adalah kepala keluarga Pambudi dan dia seharusnya menjadi penguasa yang mampu mengacaukan kota primadona. Sekarang dia tidak hanya tidak punya apa-apa, tetapi dia juga memiliki banyak masalah yang menunggunya untuk diurus. Kontras antara masa lalu dan masa kini membuatnya merasa bingung. Kabar buruk. Seorang pemuda bergegas masuk dengan panik. Kenapa kamu terburu-buru? Semuanya belum berakhir. Nyonya Miati menegur dengan marah. Putri berkata, bukankah aku menyuruhmu membayar tagihan medis? Kenapa kamu kembali secepat ini? Aku tidak bisa. Pria muda itu menelan ludah dan berkata dengan suara ketakutan. Semua kartu bank kita sudah dibekukan, termasuk properti dan mobil. Mendengar ini, semua orang di bangsal memucat.
Kartuku sudah beku. Punyaku juga. Bahkan rekening sahamku pun dibekukan. Aku menerima telepon dari pengadilan kalau rumahku akan dilelang. Mereka mengeluarkan ponsel mereka untuk memeriksa akun mereka dan meratapi diri mereka. Jaya menjawab panggilan telepon. Mengepalkan tinjunya dengan erat. Wajahnya muram dan dia melemparkan ponsel ke tanah dengan keras. Sial. Bajingan ini, aku ingin membunuh mereka. Seluruh bangsal sunyi senyap, bahkan mereka tidak berani mengeluarkan suara. Jaya berjongkok dan memegang kepalanya. Setelah diam untuk waktu yang lama, dia berkata, perusahaan Ranjani, perusahaan Andalas dan perusahaan lain membatalkan kerjasama mereka barusan. Keluarga Gumelar dan keluarga Maheswara juga menelepon. Mereka tidak hanya membatalkan kerjasama, tetapi juga memerintahkan kita untuk mengembalikan uang mereka. Grup Angkasa dan grup media interaktif juga menghentikan kerjasama dan membekukan semua aset kita. Buk! Anggota keluarga Pambudi jatuh ke tanah, mata dan wajah penuh keputusasaan. Mereka sendiri yang menghentikan kerjasama. Kenapa kita harus membayar ganti rugi kepada mereka? Apa hak mereka membekukan aset kita? Putri berteriak sedih. Awalnya mereka berpikir kalau pembatalan kerjasama paling banyak menyebabkan mereka menjadi sedikit lebih miskin. Tapi situasi saat ini dan tren yang mengikutinya memberitahu mereka kalau kemungkinan besar mereka akan berakhir di jalanan. Karena mereka melayani dan mengikuti keluarga Haris. Mereka akan melakukan apapun yang diperintahkan. Kenapa kamu berteriak di sini? Pergi dan berunding dengan mereka. Jaya berteriak. Untuk menyelesaikan masalah produk, anggota keluarga Pambudi menjual semua properti mereka. Aset tetap dan uang simpanan yang tersisa juga dibekukan karena tuntutan. Sekarang mereka tidak memiliki properti, uang ataupun koneksi. Mereka benar-benar dipaksa untuk menjadi bangkrut. Wajah semua orang penuh dengan keputusasaan. Sial. Apakah kita hanya harus mengakui kekalahan kita? Adi berteriak keras. Dia tidak bisa menerima akhir seperti ini. Adi sudah menunggu lama sampai dia bisa menyingkirkan Agam dan melampiaskan amarahnya. Untuk alasan ini, dia juga memesan 2 kotak sampahnya Prancisan, yang rencananya akan dia gunakan untuk merayakannya malam ini. Pada akhirnya, dia akhirnya mempertaruhkan masa depannya. Ayah, keluarga Haris sangat ramah kepada kita kemarin, tetapi tiba-tiba mereka berbalik melawan kita hari ini. Semuanya pasti ulah pasangan zina itu. Pasti mereka. Ironisnya, jalang munafik itu berpura-pura mengampuni kita dan kemudian melakukan trik kotor di belakang layar. Semakin banyak dia berbicara, Adi semakin marah. Kemudian dia berteriak histeris. Mereka sama sekali tidak menunjukkan belas kasihan. Mereka ingin membuat keluarga kita hancur. Kita harus balas dendam dan menyingkirkan pasangan tidak tahu malu ini. Benar. Balas dendam. Kita harus membalas dendam. Kita harus membayar mereka kembali 10 kali lipat dan 100 kali lipat apa yang mereka lakukan pada kita. Mata anggota keluarga Pambudi lainnya merah dan wajah mereka penuh dengan kegilaan. Jaya sudah kesal dan ketika dia mendengar orang-orang ini berteriak, dia menjadi semakin gelisah. Dia menendang ranjang rumah sakit dan berteriak, "Tutup mulutmu! Balas dendam! Bagaimana caranya kamu membalas dendam? Aku tidak tahu trik apa yang digunakan Citra Jalang itu untuk terlibat dengan keluarga Haris. Kalau kamu pergi sekarang, kamu akan mati. Apakah kamu benar-benar berpikir keluarga Haris tidak akan berani menyakiti kita?" Mendengar ini, anggota keluarga Pambudi kehilangan kesabaran dan jatuh ke tanah. Bagi mereka, keluarga Haris terlalu besar. Kegagalan dalam kerjasama sudah cukup untuk menghancurkan keluarga Pambudi. Kalau kedua keluarga berselisih satu sama lain, akan ada banyak kekuatan yang rela membunuh keluarga Pambudi secara perlahan tanpa bantuan keluarga Haris. Apakah tidak ada cara lain? Adi tampak enggan. Dia sangat membenci Agam dan Citra sehingga dia berharap bisa merobeknya menjadi beberapa bagian. Sekarang keduanya mendapat dukungan dari keluarga Haris. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dihadapi keluarga Pambudi. Perasaan ini terlalu menyesakan dan memusingkan. Ada cara lain. Mata merah tua Jaya berkedip dingin dan kejam. Semua orang tercengang. Mungkinkah mereka bisa menemukan seseorang yang lebih kuat dari keluarga Haris untuk berurusan dengan Agam dan Citra? Bibi Cindy, seru Jaya. Bab 92. Saingan. Mendengar nama ini,
Seluruh bangsa menjadi sunyi. Anggota keluarga Pambudi yang lebih muda tampak bingung. Tetapi generasi yang lebih tua sangat terkejut. Bibi Cindy yang disebutkan di atas adalah Cindy Pambudi. Dia adalah wanita yang sangat cantik dan pintar, sebanding dengan Citra. Bertahun-tahun yang lalu dalam perjalanan kelulusan Cindy, dia bertemu dengan seorang pemuda secara kebetulan. Mereka berdua langsung cocok dan memutuskan untuk menikah. Setelah keluarga Pambudi mengetahui hal ini, mereka berpikir kalau pemuda itu miskin dan tidak layak untuk masuk dalam keluarga Pambudi. Jadi mereka memutuskan hubungan pasangan itu. Keluarga Pambudi bahkan ingin menikahkan Cindy dengan anak pemilik tambang batu bara. Sehari sebelum pernikahan, pemuda itu datang untuk melamar. Pada hari itu, ada 33 helikopter berputar-putar di langit dalam formasi angsa di atas kota primadona. Pemandangannya yang sangat luar biasa. Baru setelah itu, keluarga Pambudi tahu kalau pemuda itu sama sekali bukan anak miskin tetapi berasal dari keluarga bergengsi yang tersembunyi di kota pusat. Keluarga Budiono. Keluarga Pambudi terlambat mengetahui semuanya. Cindy sudah meninggalkan keluarga Pambudi dan meninggalkan kota primadona bersama kekasihnya. Selama beberapa dekade, dia hanya mengirim satu surat setiap tahunnya. Setelah orang tuanya meninggal 15 tahun yang lalu, tidak ada lagi berita tentangnya. Cindy benar-benar memutuskan kontak dengan mereka. Nyonya Miati sangat bersemangat dan berkata, "Kamu bisa menghubunginya." "Benar. Ketika kamu masih kecil, Bibi Cindy sangat menyayangimu. Apa dia memberikanmu nomor teleponnya?" Jaya mengangguk dan berkata, "Aku sudah menyimpan nomor ini selama beberapa dekade. Bibi Cindy menyuruhku mencarinya ketika aku menghadapi masalah yang tidak dapat aku selesaikan. Dia akan membantuku." "Baguslah. Selama bibimu mau membantu, semua masalah bisa diselesaikan." Keluarga Haris dan keluarga Baskara bahkan tidak bisa dibandingkan dengannya. Nyonya Miati sangat senang dan anggota keluarga Pambudi juga sangat bersemangat. Akhirnya ada harapan bagi mereka. Tapi, Nyonya Miati ragu-ragu sejenak dan berkata, "Bibimu sedikit terlalu tegas dan keras kepala. Apakah dia bersedia membantu?" Jaya menyeringai dan berkata, "Bu, jangan khawatir. Aku sudah memikirkan semua ini." Bibi Cindy memiliki keponakan bernama Fajar Budiono dari keluarga Budiono. Dia adalah pria bijak. 2 tahun lalu, aku memperkenalkan Citra kepadanya. Kalau Bibi Cindy menolak membantu, aku akan memanggil Fajar ke sini. Ketika saatnya tiba, aku akan menawarkan wanita jalang itu, Citra, kepadanya. Hehe, semuanya pasti beres. Jaya, kamu sangat bisa diandalkan. Seperti yang diharapkan dari calon kepala keluarga kita, kamu luar biasa. Ayah, jangan berlama-lama. Tunggu apa lagi? Aku ingin pasangan terkutuk itu mati tanpa kuburan. Hah? Kematian? Itu terlalu baik untuk mereka. Jaya tersenyum jahat dan terlihat seram. Dia mengeluarkan catatan kecil dan menghubungi nomor yang tertulis di atasnya. Ketika Agam naik ke lantai atas, dia ingin menghibur Citra. Tapi dia menemukan kalau Citra mengunci diri di kamar dan sibuk mengurus pekerjaan. Saat itu pukul 8 atau 9 malam ketika Citra menyelesaikan pekerjaannya dan keluar untuk makan malam. Cahya dan Hardi ada di rumah. Jadi Agam tidak mau memasak. Karena itu, dia mengajak Citra makan di luar. Apakah kamu sesibuk itu? Dia menatap Citra saat dia mengirim pesan di ponselnya sambil makan. Ya, aku baru saja mengambil alih perusahaan internet Kindo. Masih banyak hal yang harus aku lakukan. Dan hari ini, Eva Dekor mengumumkan kebangkrutannya. Para karyawan lama tidak punya tempat tujuan. Jadi aku merekrut mereka dan memberi mereka pekerjaan. Kata Citra tanpa mengangkat kepalanya. Apakah orang itu juga termasuk? Agam melirik dari sudut matanya dengan penuh arti. Siapa? Irwan Hadiwijaya. Bagaimana kamu bisa mengetahuinya? Kamu pernah mengatakannya sebelumnya. Citra memikirkannya dengan hati-hati dan akhirnya ingat. Kemudian dia bertanya. Kenapa kamu begitu peduli pada seorang pria? Kenapa kamu melihatku seperti itu? Aku hanya khawatir kamu akan ditipu. Lagi pula, hanya ada sedikit pria baik dan polos sepertiku. Dasar tidak tahu malu. Citra memutar matanya dan berkata, mereka semua berada di tim yang sama. Kalau aku merekrut mereka, tentu saja dia juga termasuk. Aku tahu apa yang kamu khawatirkan. Tapi kurasa kamu pikiranmu terlalu berlebihan. Dia tahu aku sudah menikah. Agam berpikir, istriku. Selain menjalankan perusahaan, kamu benar-benar terlalu polos dengan cara kerja kehidupan. Beberapa pria lebih suka wanita yang sudah menikah. Aku akan mengantarmu kerja besok. Ucapnya sambil terbatuk ringan. Terkadang Agam harus sedikit sombong.
Terutama ketika dia memiliki istri yang begitu cantik. Dia harus terus mengawasinya. Citra tercengang. Sudah hampir setahun. Baru kali ini Agam mengajukan permintaan seperti itu. Tidak. Tolak Citra. Apa? Dengan ekspresi pahit di wajahnya Agam bertanya. Apakah benar-benar ada sesuatu? Apa yang kamu pikirkan? Citra menunjukkan ponselnya pada Agam dan berkata, kamu tidak pergi bekerja pagi ini. Jadi aku dimarahi oleh Liana. Kamu tidak bisa bolos kerja atau terlambat besok. Agam memukul kepalanya. Dia lupa tentang pekerjaannya. Ayo kita berangkat pagi-pagi. Aku antar kamu ke kantor dulu sebelum aku bekerja. Itu sejalan. Usul Agam. Melihat Agam begitu gigih, Citra pun tidak bisa menolaknya. Sebenarnya Citra cukup senang. Malam itu berlalu dengan tenang. Keesokan paginya, Citra mengikuti Agam ke garasi. Sepeda listrik. Citra sangat terkejut. Tidak buruk, kan? Agam menepuk jok sepeda listrik dan berkata, sepeda ini memiliki jok kulit dan ramah lingkungan. Kita bisa menghindari kemacetan lalu lintas jam sibuk di pagi hari dan juga menikmati udara kota. Ini adalah gabungan yang sempurna antara pekerjaan dan kehidupan. Yang terutama harganya tidak mahal, harganya hanya 4 juta rupiah. Sayang sekali kalau perusahaan sepeda ini tidak membuatmu mempromosikan merek mereka. Komentar Citra. Hehe. Mau mencobanya? Oke, aku cukup terkesan. Mari kita coba. Meskipun Citra terdengar enggan, dia bersemangat menaikinya. Jam sibuk di pagi hari memiliki lalu lintas yang sangat padat. Agam mengendarai sepeda listriknya secepat yang dia bisa. Citra belum pernah naik sepeda listrik sebelumnya. Jadi dia memeluk Agam dengan erat dan tidak berani melepaskannya. Saat dia merasakan kelembutan di punggungnya, Agam merasa seolah-olah dia telah disuntik adrenalin. Jantungnya berpacu dan dia merasa senang. Akhirnya mereka tiba di pintu masuk perusahaan. Citra segera turun dan memelototinya dengan wajahnya yang memerah. Aku sekarang tahu kenapa kamu bersikeras mengendarai sepeda listrik. Dasar pria brengsek. Apa yang kamu katakan? Aku tidak mengerti. Agam berpura-pura bingung. Tidak mengerti? Oke, kamu tidak perlu mengantar aku ke depannya. Dengan wajah datar, Citra berjalan menuju gedung kantor. Agam dengan cepat menghentikannya. Aku hanya bercanda. Ini salahku. Lain kali aku akan memberimu bantalan. Ini hari yang sangat panas. Apa kamu ingin membuatku mati lemas? Lalu apa yang harus aku lakukan? Citra sedikit tersipu dan merendahkan suaranya. Bukannya aku tidak mengizinkannya. Lain kali jangan terlalu cepat. Agam tertegun sejenak. Detik berikutnya, dia penuh energi. Dia menarik Citra kembali ke sepeda dan berkata, aku meninggalkan sesuatu di rumah. Ayo kita kembali. Pergi kamu. Citra mencubit pinggangnya. Ram. Di belakang mereka terdengar deru mesin dan mobil Audi Q7 diparkir di sebelah sepeda listrik. Seorang pria berkemeja putih keluar dari mobil. Pria itu tinggi dan tampan. Menarik perhatian wanita di sekitarnya sekaligus. Dia memperbaiki lengan bajunya dan berjalan dengan senyum percaya diri di wajahnya. Irwan menyapa. Nona Citra. Kebetulan sekali. Dia Irwan Hadiwijaya. Tanpa menunggu Agam meminta, Citra berinisiatif memperkenalkannya. Aku mengenalnya. Dia menggunakan foto dirinya dan mobilnya di profil WhatsApp-nya seolah ingin semua wanita di dunia tahu kalau dia memiliki mobil Audi Q7. Agam mendengus. Meskipun dia murah hati, dia paling perhitungan dalam hal cinta. Oh, bolehkah aku menganggap kalau pria yang mengendarai sepeda listrik ini tidak menyukai orang yang mengendarai mobil mewah sepertiku? Irwan mencibir. Irwan, dia suamiku. Citra mengingatkannya dengan sedikit kesal. Oh, jadi dia pecundang itu. Irwan sadar dan dia menoleh ke Agam. Kamu pria dengan tangan dan kaki. Kenapa kamu tidak fokus bekerja daripada menjadi menantu yang tinggal di rumah mertuamu? Apa menurutmu bagus bergantung pada istrimu? Kenapa tidak? Dia hanya satu-satunya di dunia. Tentu saja, itu bagus. Agam menyeringai seolah sedang mengejeknya. Kamu tidak bisa memilikinya, mesti kamu menginginkannya. Sedikit kecemburuan melintas di mata Irwan. Dia mendengus dingin, berbalik badan dan mengeluarkan sebuah kotak dari dalam mobil. Nona Citra, terima kasih sudah menjagaku kali ini. Aku meminta seorang teman untuk membawakanmu hadiah dari Swediana. Ini kalung kristal Tamir. Kalung kristal ungu bersinar terang di bawah sinar matahari. Terlihat sangat cantik dan mewah. Mata wanita yang lewat dipenuhi dengan rasa iri. Aku tidak menerima hadiah. Kamu bisa memberikannya kepada orang lain.
Citra menolak mentah-mentah. Nona Citra, kalung ini berharga 1 miliar rupiah. Aku percaya kalau itu adalah satu-satunya hadiah yang layak untuk wanita cantik sepertimu. Bab 93. Aku tidak akan menyelamatkannya. Irwan melirik Agam dengan tatapan menghina. Apa yang membuat pecundang seperti dia berpikir kalau dia bisa dibandingkan denganku? Pikir Irwan. Meskipun harga kristal Tamir tidak setinggi berlian alami, kekerasannya hampir sama seperti cintaku padamu, tidak bisa dihancurkan dan penuh dengan harapan. Citra tercengang. Dia tidak pernah berpikir kalau Irwan memiliki perasaan padanya, apalagi mengungkapkan perasaannya padanya di perusahaan. Awalnya Citra memperlakukan Irwan sebagai teman baik selama bertahun-tahun, tetapi setelah dia mengungkapkan cintanya padanya, entah kenapa dia jadi berniat menjauhinya. Suasana hatinya terutama menjadi lebih kesal pada kenyataan kalau Irwan mengungkapkannya di depan Agam. Saat Citra merenungkan bagaimana menolaknya, Agam mengambil kalung itu dan bertanya, "Ini sekeras kristal?" "Ya. Kristal Tamir adalah batu kristal mewah yang diakui secara internasional. Kamu pasti belum pernah melihatnya sebelumnya. Dasar orang desa." Dengan ekspresi mengejek, Irwan mengulurkan tangan untuk merebut kalung itu kembali. Krek! Kristal itu dihancurkan oleh Agam. Saat dia membuka tangannya, permata itu hancur menjadi setumpuk pasir halus. Apakah itu gula batu? Aku punya banyak di rumah. Di supermarket harganya 10.000 per 500 gram. Aku akan memberimu sebanyak yang kamu mau. Agam tertawa kecil. Sialan. Irwan secara naluriah ingin memakinya, tetapi dia segera menahan diri. Dia sudah mengatakan kalau kekerasan kristal Tamir itu sebanding dengan berlian, tetapi Agam menghancurkannya dengan mudah. Seperti mengekspos Irwan yang sudah membeli kristal palsu dan mempermalukan dirinya sendiri di depan semua orang. Nona Citra, aku tidak menyangka temanku membohongiku. Ini kelalaianku. Lain kali aku akan membelikanmu yang lebih besar dan lebih bagus, kata Irwan sembari menahan kemarahannya. Dia tidak tahu kenapa kristal itu bisa hancur. Temannya itu adalah teman masa kecilnya. Tidak mungkin dia membohonginya. Tidak perlu, kata Citra acuh tak acuh. Aku sudah punya suami. Irwan, aku tidak akan menerima hadiah apapun dari lawan jenis. Kamu bisa menghabiskan waktumu untuk Siska. Dia menyukaimu. Sudah siang, kita harus pergi bekerja. Setelah itu, dia berjalan menuju gedung kantor. Sayang, Agam berteriak. Citra sedikit tersipu dan berbalik untuk memelototi Agam. Saat itu jam sibuk, ada banyak orang di sekitarnya. Tetapi mereka tidak bisa menghentikan sikap nakal Agam. Aku akan menjemputmu malam ini, oke? Kata Agam sambil menepuk sepeda listriknya. Baiklah. Citra memutar matanya ke arahnya dan dengan cepat masuk ke gedung dengan wajah yang memerah. Para karyawan yang lewat menjadi kesal karena iri. Kalau tatapan bisa membunuh, Agam pasti sudah mati. Betapa enaknya hidup yang dia miliki. Dia hanya mengendarai sepeda listrik jelek, tapi dia bisa mendapatkan istri yang begitu cantik dan baik. Yang benar saja, pikir semua orang. Saat Irwan, dia hanya mengendarai sepeda listrik jelek, tapi dia bisa mendapatkan istri yang begitu cantik dan baik. Yang benar saja, pikir semua orang. Saat Irwan melihat Agam pergi dengan sepeda listriknya, dia mengertakkan giginya marah. Kemudian dia tertawa. Pecundang, dunia ini jauh lebih kejam dari yang kamu kira. Tunggu saja. Agam mengendarai sepeda listriknya ke balai pengobatan Lentera. Setelah sampai di dekat balai pengobatan Lentera, dia menemukan tempat untuk memarkir sepedanya. Ketika dia membungkuk untuk mengunci sepeda, dia berhenti dan tersenyum bercanda. Aku tidak percaya seseorang mengikutiku. Beraninya mereka, pikirnya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia masuk ke sebuah gang. Seorang pria dan seorang wanita yang bersembunyi di kegelapan saling memandang. Ketika mereka akan mengikuti Agam, mereka merasakan hawa dingin, seolah-olah pisau diletakkan di leher mereka dan mereka sangat ketakutan. Detik berikutnya, mereka langsung pergi menjauh dari sana. Setelah kembali tenang, mereka melihat kalau Agam berdiri di tempat mereka bersembunyi, sambil merokok dan memandang mereka. Tiba-tiba mereka merasa merinding. Jelas-jelas Agam sudah pergi ke gang, tetapi saat berikutnya dia pergi ke belakang mereka. Kalau dia ingin membunuh mereka, mereka pasti sudah mati. Sebelum aku selesai merokok, kamu harus memberitahuku siapa kalian. Kalau tidak, aku tidak akan segan-segan membunuh kalian, kata Agam sambil menghembuskan napas pelan. Membunuh kami? Tidakkah kamu terlalu sombong? Wanita itu mengibaskan kuncir kudanya dan berjalan keluar. Mungkin kamu memiliki beberapa keterampilan yang dapat membuat keluarga Haris dan keluarga Baskara tunduk padamu,
Tapi biar aku beritahu, selalu ada seseorang yang lebih baik darimu. Aku sarankan kamu untuk bersikap baik atau kamu bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk menyesalinya. Mengabaikannya, Agam dengan tenang menghabiskan rokok itu. Karena kamu tidak ingin mengatakannya, maka jangan mengatakannya. Dia membuang puntung rokok dan menambahkan dengan acuh tak acuh. Untuk selamanya. Saat pria itu hendak mengatakan sesuatu, pupil matanya tiba-tiba menyempit dan dia melihat kalau Agam sudah menghilang. Sebelum dia bisa bereaksi, Agam muncul di depan mereka seperti hantu. Kamu. Pria itu membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu, tapi Agam sudah mencekik lehernya dan mengangkatnya ke udara. Swoosh! Wanita itu tersadar kembali dan mengarahkan belati pada Agam. Tanpa berbalik, Agam memukul belati itu dengan tangannya dan membuatnya meledak. Wanita itu melompat dan mengayunkan kakinya ke leher Agam. Langkahnya cepat dan kuat, mengirimkan hembusan angin. Tapi itu terlalu lambat. Agam dengan mudah meraih leher wanita itu dan melemparkannya ke dinding. Sebelum wanita itu bisa menstabilkan dirinya, pria itu juga dilempar oleh Agam. Buk! Keduanya bertabrakan di udara dan menabrak dinding pada saat bersamaan. Dalam sekejap, tulang rusuk mereka patah. Mereka merasakan sakit yang luar biasa di tubuh mereka dan tenggorokan mereka dipenuhi dengan rasa amis darah. Mereka kemudian muntah darah dan jatuh ke tanah dengan lemas. Mereka tidak bisa bergerak. Sementara itu, puntung rokok yang dilemparkan Agam sebelumnya baru saja mendarat di tanah. Seseorang akan mengumpulkan mayat kalian nanti. Agam berjalan dengan acuh tak acuh. Tidak. Jangan bunuh kami. Kami tidak berniat buruk. Tolong jangan bunuh kami. Pria itu ketakutan. Dia tidak menyangka Agam begitu kuat. Dia dan adik seperguruannya, wanita itu, bahkan tidak bisa menahan satu serangan dari Agam. Simpan kata-kata itu untuk kehidupanmu berikutnya. Fakta kalau mereka mengintai Agam diam-diam dan berperilaku arogan sudah membuatnya kesal. Kalau Agam masih mempertahankan niat baiknya pada saat itu, cepat atau lambat dia akan dibunuh oleh niat baiknya sendiri. Agam mengangkat tangannya untuk menampar mereka. Kami dari keluarga Effendi. Wanita itu berteriak dengan sekuat tenaga. Boom! Telapak tangan Agam menyimpang dari mereka setengah meter dan melewati bagian atas kepala mereka. Sebaliknya dia mematahkan tiang listrik yang berjarak 5 meter dan membuatnya jatuh ke tanah. Baik pria maupun wanita itu tampak ketakutan. Kalau tangan Agam mendarat di atas mereka, mereka pasti akan mati. Keluarga Effendi. Agam sedikit mengerutkan keningnya. Dia baru saja mengetahui tentang keluarga Effendi dari keluarga Haris, tetapi dia tidak menyangka akan bertemu dengan mereka secepat ini. Wanita itu menyeka darah dari sudut mulutnya dan berkata, Tuan kami sakit parah. Kami mendengar kalau kamu sangat pandai dalam pengobatan. Jadi Bu Santi mengirim kami untuk mengundangmu mengobatinya. Mengundang? Apa begini caramu mengundang orang? Agam tanpa ekspresi. Apakah itu 4 keluarga bergengsi atau orang-orang besar di daerah itu? Itu tidak berguna baginya. Bahkan walau keluarga Effendi kuat, mereka tidak bisa mengancamnya. Sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang. Pepa Agam. Ini semua salah paham. Pria itu menarik napasnya beberapa kali dan berusaha menjelaskan. Tapi dia sangat terintimidasi oleh Agam sehingga dia hampir putus asa dan bahkan tidak bisa berbicara dengan benar. Wanita itu tampak marah. Sebagai anggota keluarga Effendi, dia berbakat dan kuat. Di usia muda, dia sudah mencapai puncak alam fana tingkat 6. Dia juga dikagumi oleh semua orang. Keluarga Effendi tempatnya berasal bahkan merupakan keluarga terkemuka di daerah itu dan tidak ada yang berani merendahkannya. Sekarang, Agam tidak memperlakukan mereka dengan baik meskipun tahu mereka berasal dari keluarga Effendi. Dia menginjak-injak martabat mereka dan menganggap mereka tidak bisa dimaafkan. Karena kamu tahu tentang keluarga Effendi, kamu harusnya tahu betapa kuatnya kami. Kami bukan keluarga Haris, juga bukan keluarga Baskara. Keluarga kami adalah salah satu dari 4 keluarga bergengsi di wilayah timur. Kamu harus memikirkan dirimu sendiri dan orang-orang di sekitarmu. Kata wanita itu dengan dingin. Apa kamu mengancamku? Agam mengangkat alisnya. Aku tidak peduli apa yang kamu tahu. Kamu hanya perlu mengerti kalau apapun yang diminta keluarga Effendi, kamu harus melakukannya. Kalau tidak. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Agam menendangnya dengan keras. Buk! Wanita itu diterhempas seolah-olah ditabrak langsung oleh sebuah truk, darah menyembur keluar dari tubuhnya. Ketika wanita itu jatuh ke tanah, dia menjerit kesakitan dan lemas. Lautan energiku, energi spiritualku. Wajah wanita itu rusak dan sekujur tubuhnya berdarah. Mengabaikan rasa sakit yang parah, dia berteriak putus asa.
Dia sudah berkultivasi selama bertahun-tahun dan awalnya dia memiliki bakat yang baik. Dia mungkin bisa mencapai alam bumi di kehidupan ini. Sekarang kultivasinya hancur. Apalagi mencapai alanglah dan beritahu tuanmu kalau aku tidak akan menyelamatkannya. Kata Agam dengan nada yang sangat mendominasi. Suaranya seperti guntur yang mengejutkan mereka berdua, membuat mereka menyemburkan seteguk darah. Pria itu tidak berani tinggal di sana lebih lama dan melarikan diri dengan wanita itu di pelukannya. Kalau dia tinggal lebih lama lagi, dia takut dia akan kehilangan nyawanya. Bab 94. Jual beli. Ketika Agam memasuki balai pengobatan lentera, dia melihat Liana berdiri di mejanya, menatapnya penuh arti dengan tangan terlipat. Di bawah jas putih, bentuk dadanya samar-samar terlihat. Dia memiliki pinggang yang ramping, setengah dari pahanya yang ramping dan proporsional terlihat. Tubuhnya sangat seksi. Ditambah dengan sepasang mata cerah di balik kacamata berbingkai hitamnya. Dia memancarkan aura yang memesona sepanjang waktu. Ketika Agam sedang merenung, Liana bertanya, 10 menit yang lalu, aku berada di lantai atas dan melihat kalau kamu sudah berada di pintu. Kenapa kamu tidak langsung masuk? Aku bertemu 2 pengacau yang bersikeras masuk untuk membuat masalah. Jadi aku mengusir mereka. Oh, Jeti, aku bukan hanya tidak boleh menghukummu, tapi aku juga harus berterima kasih. Ya, tidak perlu berterima kasih padaku. Kita adalah teman. Jadi kamu bisa memberiku 160 juta rupiah sebagai penghargaan kecil. Agam melambaikan tangannya dengan murah hati. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Aku peringatkan kamu, kalau kamu bolos kerja selama 1 hari, gajimu akan dipotong 3 hari. Kamu sudah bekerja kurang dari 3 hari, dan kamu tidak hanya tidak menghasilkan uang tetapi juga berutang uang kepadaku. Kamu di sini bukan untuk bekerja. Kamu di sini untuk beramal. Ya. Liana menggebrak meja. Setelah merenung sejenak, Agam menyarankan, kenapa kamu tidak memecatku? Sangat membosankan bekerja di perusahaannya sendiri dan Citra tidak akan senang kalau dia berhenti. Ini adalah kesempatan langka baginya untuk melarikan diri. Memecatmu? Liana sangat tercengang dan curiga dia salah dengar. Meskipun Balai Pengobatan Lentera adalah perusahaan swasta, itu cabang di bawah Balai Obat Tradisional. Itu memiliki sejarah puluhan tahun, didanai dengan baik dan menawarkan gaji yang bagus. Banyak orang ingin mendapatkan pekerjaan penuh waktu di sini. Di sisi lain, pria ini yang bekerja selama 3 hari. Pada hari pertama, dia menyelamatkan seseorang tanpa izin. Pada hari kedua, entah kenapa dia tidak datang bekerja dan pada hari ketiga, ketika masih pagi dia ingin mengundurkan diri. Itu benar-benar konyol. Tidak bisakah kamu sedikit lebih termotivasi? Kenapa kamu tidak berhenti untuk melarikan diri ketika kamu mengalami sedikit kesulitan? Liana sangat marah di dalam hatinya dan mengasihani Citra. Bukannya aku mau berhenti. Aku mau kamu memecatku. Agam merentangkan tangannya dan melanjutkan. Bagaimanapun kamu juga tidak menyukaiku dan aku tidak memiliki semangat untuk pekerjaan itu. Kenapa kamu tidak memecatku? Baik itu kamu ataupun aku bisa sama-sama senang. Bagaimana kamu bisa tahu aku akan senang? Terkadang, kamu akan memiliki semangat setelah melakukannya untuk beberapa waktu. Kamu belum merasa senang setelah hanya melakukan ini selama 3 hari. Jadi apalagi yang bisa kamu lakukan untuk membuatmu senang? Liana berteriak marah. Tiba-tiba kata-katanya menarik perhatian seorang pejalan kaki yang memandang mereka berdua yang agak ambigu. Setelah merenungkan apa yang dia katakan sebelumnya untuk sementara waktu, Liana tersipu dan memelototi Agam. Jangan salah paham, aku berbicara tentang pekerjaan. Aku tahu, kamu tidak perlu menjelaskan. Agam melambaikan tangannya. Liana kesal ketika melihat tatapan tenang Agam. Liana akan meledak karena marah. Kenapa orang ini sangat menyebalkan? Pikirnya. Bagaimanapun aku yang merekrutmu meskipun merasa terbebani dan kamu pergi setelah bekerja selama 2 hari. Kamu akan membuat masalah untukku. Jadi kamu tidak boleh pergi. Kata Liana sambil menenangkan diri. Agam tercengang. Ada apa dengan wanita ini? Kenapa dia tidak memecatku? Pikirnya. Selain itu, untuk mencegahmu mengobati orang sembarangan, aku sudah memutuskan untuk memindahkanmu dari meja pendaftaran. Mulai sekarang, kamu akan bekerja denganku dan membantuku dengan beberapa pekerjaan, seperti menyajikan teh dan air, mengatur dokumen dan sebagainya. Gajimu juga akan dinaikkan dari 6 juta rupiah menjadi 16 juta rupiah. Apa kamu menerimanya? Bisakah aku tidak menerimanya? Agam bertanya dengan suara pelan. Masalahnya bukan tentang uang, tapi Agam menyukai kebebasan. Kalau dia diikat dengan Liana, dia tidak bisa bermalas-malasan di tempat kerja. Tanpa berkata-kata,
Liana menahan amarahnya. Pada saat yang sama, dia merasa yang dia pikirkan kemarin lusa sungguh tidak masuk akal. Pria ini malas dan tidak punya rasa tanggung jawab. Dia jelas bukan tokoh besar balai obat tradisional. Aku pasti terlalu banyak berpikir, pikirnya. Pada sore hari ketika Liana sedang mengatur pekerjaan untuk Agam, sebuah mobil Mercedes-Benz berhenti di luar gedung. Sekitar 6 orang berpakaian mewah keluar dari mobil dan berjalan masuk. Saat satpam hendak menghentikan mereka, dia ditampar oleh 2 gangster berambut pirang di sebelah seorang wanita berambut gelombang. Apa semua orang mati? Panggil wakil direkturmu keluar untuk menemuiku. Wanita berambut gelombang itu memakai dengan keras sambil mengunyah permen karetnya. Para satpam lainnya datang dan ingin menendang orang-orang ini pergi dengan kasar. Tetapi mereka dihentikan oleh Liana. Aku wakil direkturnya. Apa ada yang bisa aku bantu? Kamu? Di mana Pak Surya? Pak Surya melakukan kesalahan dan sudah dipecat. Apa ada yang bisa aku bantu? Benar-benar sampah yang tidak berguna. Wanita berambut gelombang itu memaki dengan suara pelan dan melemparkan kartu nama kepada Liana. Nama aku Heni Cahyadi, Kepala Departemen Penjualan Grup Herbal Sentosa. Kami adalah penyedia obat herbal yang dibutuhkan oleh Balai Pengobatan Lentera. Karena kamu adalah wakil direktur, aku akan berbicara denganmu. Hujan deras dan banjir belakangan ini membuat bahan obat mudah berjamur. Manajemen ingin kami menghabiskan stok obat secepat mungkin. Jadi bulan ini, kami harus meningkatkan jenis dan jumlah obat herbal. Liana cukup kesal dengan keputusan mereka untuk meningkatkan kuantitas tanpa izin. Tapi grup herbal Sentosa adalah grup besar. Itu sebanding dengan balai obat tradisional. Untuk kerja sama mereka, dia hanya bisa menahan amarahnya. Ini daftar harganya. Kalau kamu setuju, aku akan mengirim seseorang untuk mengirimkan barangnya besok. Setelah itu, bawahan Heni menyerahkan formulir. Liana mengambilnya dan meliriknya, lalu wajahnya berubah drastis. Kenapa begitu mahal? Harganya 50% lebih mahal dari harga eceran. Ini keterlaluan. Hah, apakah itu dianggap mahal? Ini 10% lebih murah daripada saat Pak Surya ada di sini. Apa? Sebelumnya lebih mahal dari ini. Semua obat herbal 60% lebih mahal. Jadi dia mendapat 20%-nya dan aku 40%. Bagaimana sekarang? Apakah kamu bahkan tidak tahu aturan ini? Dengan wajah dingin Liana berkata, aturan ini tidak akan berhasil denganku. Silakan pergi ke perusahaan lain. Heni mencibir dan berkata, aku rasa kamu mengerti apa yang aku katakan. Apakah kamu pikir aku di sini untuk mendiskusikan masalah ini denganmu? Kamu harus mengambilnya bagaimanapun caranya. Tidak masalah kalau kamu mau membakar semuanya. Tapi ingat untuk membayarnya. Kamu memaksaku untuk membeli. Liana berkata dengan marah. Heni berkata dengan tak terbantahkan. Aku dari grup Herbal Sentosa. Kalau kamu tidak membelinya, aku akan bersekongkol dengan apotik lain untuk melarang Balai Pengobatan Lentera. Saat itu, kamu bahkan tidak dapat membeli magur tingkat 2 bahkan kalau kamu membelinya 2 kali lipat lebih mahal. Ketika itu terjadi, kamu hanya bisa menutup Balai Pengobatan Lentera dan kamu juga akan kehilangan pekerjaanmu. Liana tidak bisa berkata-kata. Meskipun dia sangat marah, dia tetap tidak bisa membantahnya. Grup Herbal Sentosa hampir memonopoli saluran penjualan obat herbal tradisional di kota Primadona dan kota-kota sekitarnya. Beberapa apotik kecil harus mendengarkan mereka. Kalau Balai Pengobatan Lentera membeli obat herbal dari perusahaan yang lebih jauh, biayanya akan berlipat ganda dan akan merugikannya dalam hal persaingan di pasar farmasi. Dalam jangka panjang, Balai Pengobatan Lentera mungkin akan ditutup dalam beberapa bulan. Agam menatap Liana. Meskipun Liana sudah bekerja selama beberapa tahun, dia masih tidak memiliki banyak pengalaman sosial. Saat ini semakin ragu dia, semakin dia terlihat lemah dan semakin arogan pihak lain. Agam mengambil daftar harga dan merobeknya menjadi beberapa bagian. Nona Liana adalah wanita yang jujur. Dia tidak termakan trikmu. Pergilah. Liana tercengang. Dia sama sekali tidak mengharapkan pria yang tidak berguna ini membantunya. Heni berkata memarahi. Kamu pikir kamu siapa? Beraninya kamu tidak menghormatiku. Apakah kamu cari mati? Bocah, kamu bahkan tidak menghormati kepala departemen kami. Aku rasa kamu benar-benar ingin mati. Beberapa orang di sekitar Heni berkumpul di sekitar Agam dan pemimpinnya. Seorang pria berambut pirang mengulurkan tangan untuk mendorongnya. Tapi tangannya yang terulur diraih oleh Agam. Pria berambut pirang itu menjabat tangannya dengan keras dan menemukan kalau tangannya seperti dijepit oleh tang. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa melepaskan diri dari cengkeraman Agam. Lepaskan aku, jangan mematahkannya.
Tanganku akan patah. Sialan. Kamu yang memintanya. Pria berambut pirang itu merasakan sakit yang luar biasa saat dia mengeluarkan belati untuk menusuk Agam. Krek. Detik berikutnya, tulang tangan pria berambut pirang itu dihancurkan oleh Agam. Aduh. Pria berambut pirang itu sambil berteriak sedih dan berlutut di tanah kesakitan. Pria yang lain tersadar kembali dan mulai memukul Agam. Agam meraih lengan pria berambut pirang itu dan melemparkannya ke temannya yang lain, membuat mereka terhempas sebelum mereka mendarat dengan keras di lantai keramik. Semuanya memiliki tangan atau kaki mereka yang patah saat berbaring di tanah sambil meringis kesakitan. Henny berteriak ketakutan dan dia buru-buru melangkah mundur. Beraninya kamu memukul anak buahku? Tamat riwayatmu. Jangan bergerak kalau kamu berani. Aku akan meminta bantuan sekarang. Takut Agam akan menghentikannya. Dia segera menelepon. Andre, aku dipukuli. Ya, aku di balai pengobatan Ontera. Cepat bawa anak buahmu. 10 menit kemudian, beberapa mobil van berhenti di depan gedung. Siapa yang sudah berani menindas kekasihku? Suara seorang pria terdengar sebelum dia terlihat. Seorang pria kekar dengan bekas luka. Siapa yang sudah berani menindas kekasihku? Suara seorang pria terdengar sebelum dia terlihat. Seorang pria kekar dengan bekas luka di wajahnya melangkah masuk bersama sekitar 30 orang bawahan dengan membawa parang. Andre, akhirnya kamu di sini. Aku akan disakiti sampai mati kalau kamu tidak datang. Henny segera memeluk pria kekar itu dengan tatapan sedih. Sayang, jangan takut. Aku membawa anak buahku bersamaku. Aku mau melihat orang bodoh mana yang berani menyakiti wanitaku. Itu dia. Kamu harus membalasnya untukku. Henny menunjuk Agam. Aku tidak peduli siapa dia. Aku akan mencincangnya dan menjadikannya makanan ikan. Andre terus menghiburnya. Kemudian dia mengangkat kepalanya dan berkata, ketika kamu bertemu malaikat maut, katakan padanya kalau orang yang membunuhmu adalah Andre Lianto dari Forum Niaga 5 Danau. Bab 95. Argumen. Setelah mengatakan itu, dia juga melihat orang di depannya dengan jelas. Seketika dia terpeleset dan jatuh ke tanah. Andre mencoba berdiri, tetapi kakinya menjadi lemas dan dia jatuh ke tanah lagi. Bawahannya buru-buru membantunya berdiri. Kaki Andre gemetar seperti jeli. Mulutnya terbuka lebar dan kepalanya berkeringat dingin. Matanya seperti akan keluar dan dia tergagap. Pak Agam, kamu adalah Pak Agam. Benar, itu aku. Aku si bodoh buta yang kamu bicarakan. Agam tersenyum samar. Apa kamu akan mencincangku dan menjadikanku makanan ikan? Tidak. Jangan katakan itu. Aku tidak akan berani tidak menghormatimu. Kata Andre sambil tersenyum meminta maaf. Agam sudah lama menjadi terkenal. Bahkan Wahyu Pradana sangat menghormati dan mengaguminya. Wahyu bahkan mengatakan kalau di seluruh kota primadona, dia lebih suka menyinggung Harsa Bastara dan Norman Harris daripada menyinggung Agam. Tak perlu dikatakan, status Agam di kota primadona sudah melampaui Harsa dan Norman. Dia bukan seseorang yang bisa diganggu oleh orang seperti Andre. Henny menarik lengan Andre dan berkata, sayang, dialah yang menggangguku. Kenapa kamu begitu tunduk padanya? Dia tidak bisa menerima kenyataan kalau Andre begitu tunduk pada Agam. Tutup mulutmu atau aku akan memukul wajahmu. Andre berteriak marah saat dia berbalik badan. Wanita jalang ini sudah menghancurkanku, pikirnya. Diteriaki di depan umum, Henny tampak malu dan berkata, Andre, beraninya kamu memarahiku. Ulangi perkataanmu kalau kamu berani. Andre menendang perut Henny dengan keras dan berkata, jangan terlalu sombong, dasar jalang. Jangankan memarahimu, aku juga bisa membunuhmu. Setelah melihat ekspresi ganas di wajah Andre, Henny menjadi sangat takut sehingga dia langsung terdiam. Tapi karena dia sudah mempermalukan dirinya sendiri di depan umum, tidak mungkin masalah ini berakhir seperti itu. Tunggu saja. Rupert Sentosa tidak akan membiarkan kalian semua pergi. Dia mencengkram perutnya dan berbalik badan untuk pergi. Apakah kamu pikir kamu bisa datang dan pergi sesuka hatimu? Agam melirik Andre, yang tidak bisa melepaskan kesempatan untuk menebus kesalahannya. Jadi dia bergegas keluar dengan bawahannya untuk menghancurkan mobil Henny. Kemudian Andre menyeret Henny ke dalam mobil, walaupun dia menjerit dan berusaha melepaskan dirinya. Adapun apa yang akan terjadi padanya, Agam tidak peduli. Dia percaya kalau Andre akan menanganinya sampai dia puas. Leona tercengang. Tidak ada yang menyangka kalau pria yang tampaknya tidak berguna dan pengecut itu adalah orang yang begitu kejam. Khawatir identitasnya akan terungkap,
Agam meminta Andre untuk mengadakan pertunjukan dengannya. Dengan mengatakan kalau sudah menyelamatkan Andre sebelumnya. Itulah alasannya kenapa Andre begitu setia padanya. Liana curiga, firasatnya sebagai seorang wanita mengatakan kalau segala sesuatunya pasti tidak sederhana itu. Untuk pertama kalinya, dia penasaran dengan pria di depannya dan tidak sabar untuk mengetahui segalanya tentangnya. Ketika tiba waktunya pulang kerja, Agam segera bergegas turun tetapi dihentikan oleh Liana. "Kenapa kamu terburu-buru pergi?" "Aduh, aku mau menjemput kekasihku." "Apa kamu akan menjemputnya dengan sepeda listrikmu? Apa ada yang salah dengan itu?" "Tidak." Liana ragu-ragu dan menambahkan, "Terima kasih atas apa yang terjadi siang ini. Aku ingin mentraktirmu makan." "Tidak perlu. Aku harus pergi atau kekasihku akan menungguku dengan perasaan cemas." Saat Liana melihatnya pergi, dia bergumam pada dirinya sendiri. "Citra, kenapa aku merasa sedikit iri padamu?" Agam bergegas ke gedung perkantoran dan menunggu dengan penuh semangat. Hari mulai gelap seiring berjalannya waktu. Saat jam 8, Citra masih belum turun. Setelah merenung sejenak, Agam meneleponnya untuk menanyakan situasinya. "Halo, nomor yang Anda hubungi sedang sibuk." Dia mencoba setiap 10 menit dan setiap kali Citra masih menelepon. Agam dengan sabar menunggunya di bawah. Ketika lewat pukul 10, lampu terakhir di gedung dimatikan. Tidak lama kemudian, Citra keluar. Di sebelahnya, ada orang lain. Itu adalah Irwan. Ketika Agam melihat mereka mengobrol dan tertawa, suasana hatinya langsung berubah buruk. Citra tampaknya senang mengobrol dengan Irwan dan tidak menyadari kalau Agam sedang menunggunya di dalam kegelapan. Tanpa sepatah kata pun, Agam menghubungi nomornya. Citra mengangkat teleponnya dan teringat sesuatu. Dia berbalik badan dan melihat Agam yang tampak pucat dengan cahaya dari layar ponselnya yang menyala. "Maafkan aku. Aku lupa kalau kamu akan menjemputku." Citra buru-buru menghampirinya dan meminta maaf. "Tidak apa-apa. Tapi kenapa kamu tidak menjawab teleponku?" Tanya Agam berusaha untuk tetap tenang. "Kami baru saja mengadakan pertemuan jarak jauh." Nona Citra tidak bisa menjawab telepon. Jelas Irwan sambil tersenyum. "Apa aku bertanya padamu?" Agam bertanya dengan suara dingin. Irwan tersenyum tak berdaya pada Citra dan berkata, "Nona Citra, sepertinya suamimu tidak menyukaiku." "Agam," bisik Citra, "maafkan aku. Pertemuan barusan itu sangat penting bagiku. Jadi, Nona Citra, kamu tidak perlu meminta maaf kepada pecundang ini." Irwan melirik Agam dan berkata, "Kamu sudah bekerja lembur sepanjang hari untuk membuat proposal dan menghadiri pertemuan. Kamu sudah berusaha keras. Sebaliknya, pria ini tidak melakukan apa-apa dan dia menahanmu. Kamu pasti sudah bosan hidup dengannya. Bahkan aku merasa kasihan padamu." Agam mencengkram leher Irwan dan mengangkatnya dari tanah. "Kamu cari mati ya?" Mata Agam terlihat tidak peduli. Semakin dia terlihat tenang, semakin marah dia di dalam hatinya. Dia tidak keberatan membunuh orang itu. "Apa yang kamu lakukan?" "Agam, turunkan dia." Citra terkejut. Dia khawatir Agam benar-benar akan menyerang Irwan, jadi dia meraih lengannya dan menghentikannya. "Bisakah kamu tidak menggunakan kekerasan setiap kali kamu ada masalah? Kamu sangat sembrono." "Sembrono? Kamu hanya mengkhawatirkannya, bukan?" Agam bertanya dengan dingin saat dia mendorong Irwan pergi. Amarah memenuhi dirinya. Dia sudah kesal dengan Irwan pagi itu. Di malam hari, dia dengan semangat menjemput Citra pulang kerja. Tetapi setelah menunggu berjam-jam, dia akhirnya melihat mereka berdua turun bersama. Sulit bagi pria manapun untuk bisa tetap tenang. "Apa yang kamu katakan? Apa maksudmu dengan itu?" Citra bertanya dengan marah. "Tidak ada. Aku hanya kesal," jawab Agam dengan tenang. "Kerja sama hari ini sangat penting bagiku. Kalau aku pergi di tengah jalan, itu akan menjadi kerugian besar bagi perusahaan internet Kindo. Irwan adalah penanggung jawab kerjasama ini. Jadi dia juga ada di sini. Aku bersumpah kalau aku tidak pernah melakukan kesalahan padamu. Jadi jangan memiliki pemikiran seperti itu." Citra meminta Agam untuk tidak menyakiti Irwan, karena dia khawatir Agam akan mendapat masalah. Bagaimanapun Irwan mengenal banyak orang dan dia sendiri adalah seorang pengacara. Kalau Agam menyerang Irwan, dia pasti akan menderita. Tapi Citra tidak menyangka kalau dia akan disalahpahami ketika dia menunjukkan kepeduliannya pada Agam. "Aku tidak meragukanmu. Hanya saja kamu lembur setiap hari. Cepat atau lambat, kamu akan memiliki perasaan padanya. Aku harap kamu dapat mengambil inisiatif untuk menjauh darinya," kata Agam dengan tenang. Irwan bangkit dari tanah.
mengusap lehernya dan berkata dengan senyuman jahat. Nona Citra, besok ada rapat dan itu akan diadakan pada malam hari. Kamu tidak boleh melewatkannya. Itu provokasi. Dia memprovokasiku. Agam berpikir. Agam melirik Citra dan bertanya, apakah besok kamu akan pulang begitu larut juga? Citra ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak melakukannya. Dia tidak punya pilihan selain mengiyakannya dalam diam. Apakah kontrak yang tidak berguna itu sangat berharga bagimu? Dengan suara berat Agam melanjutkan. Aku bisa mengatur kerjasama yang lebih baik untukmu. Aku bisa mendapatkan kerjasama yang bernilai 100 miliar rupiah atau bahkan lebih. Apa gunanya membicarakan ini, Agam? Citra berpikir kalau Agam sedang menyindir. Jadi kata-katanya terdengar sangat kasar baginya. Sebaiknya lakukan dulu pekerjaanmu dengan baik sebelum membual seperti itu. Agam menatapnya dengan tenang dan berkata perlahan. Kamu masih tidak mempercayaiku. Seperti disiram dengan air dingin. Semua semangatnya langsung menghilang. Mukanya aku tidak mempercayaimu. Tapi kuharap kamu bisa lebih realistis. Sebaiknya lakukan dulu pekerjaanmu dengan baik sebelum membual. Agam tidak ingin mengatakan apa-apa dan hendak pergi dengan sepeda listriknya. Citra buru-buru mencabut kunci dari sepeda listriknya. Pulanglah bersamaku. Dia menyeret Agam untuk masuk ke taksi dan pulang.